amal. Neraca lajur. Neraca lajur adalah selembar kertas atau lembar kerja berkolom yang dapat digunakan dalam melakukan pekerjaan akuntansi secara manual untuk membantu menggabungkan pekerjaan pada akhir periode akuntansi. Penggunaan lembar kerja, menyiapkan lembar kerja. Formulir multikolom yang digunakan dalam mempersiapkan keuangan pernyataan, bukan catatan akuntansi permanen. Proses 5 langkah, penggunaan lembar kerja adalah opsional. Berikut ada langkah-langkah menyiapkan lembar kerja. Yang pertama itu siapkan lembar kerja neraca saldo seperti yang ada di gambar. Yang kedua, masukkan data penyesuaian. Yang ketiga, masukkan saldo yang disesuaikan. Yang keempat, memperpanjang saldo yang disesuaikan ke kolom laporan yang sesuai. Yang kelima, jumlahkan kolom laporan, hitung laba bersih atau rugi bersih, dan selesaikan lembar kerja. Langkah-langkah menyiapkan lembar kerja. Yang pertama, siapkan neraca percobaan pada lembar kerja. Jumlah saldo percobaan datang langsung dari akun buku besar. Sertakan semua akun dengan saldo. Langkah-langkah menyiapkan lembar kerja. Jurnal umum yang menunjukkan ayat jurnal penyesuaian. Seperti ini contohnya pada gambar berikut. Langkah-langkah menyiapkan lembar kerja. Yang kedua itu masukkan penyesuaian di kolom penyesuaian. Berikut seperti contohnya. Yang ketiga itu lengkapi kolom neraca saldo yang disesuaikan. Yang keempat, perpanjang jumlah ke kolom laporan keuangan. Yang kelima, jumlah kolom. Hitung laba rugi bersih. Pengertian tutup buku. Secara singkat, penutupan buku adalah kegiatan atau cara yang dilakukan di bagian keuangan untuk meng-cut off atau menutup pelaporan di laporan keuangan akhir periode tutup buku. Proses tutup dilakukan pada 2 tahap, yaitu pada akhir bulan atau pada akhir tahun. Konsep dasar closing adalah pemindahan nilai saldo akhir setiap akun-akun di neraca perusahaan dagang menjadi saldo awal untuk bulan atau tahun berikutnya. Sedangkan nilai saldo akhir setiap akun-akun di laba rugi ditutup dan dipindahkan ke akun laba tahun berjalan. Atau nama dalam bahasa Inggrisnya itu current year earnings setiap bulannya. Sementara itu, laba tahun berjalan akan ditutup dan dipindahkan ke laba ditahan atau disebut return earning pada akhir tahun setelah tutup pembukuan akhir tahun. Kemudian untuk selanjutnya ada manfaat laporan tutup pembukuan. Yang pertama itu mengetahui posisi keuangan dan kekayaan perusahaan dengan cara melihat nilai akhir dari laporan neraca. Kemudian yang kedua mengetahui atau menilai kinerja keuangan perusahaan dengan melihat nilai akhir dari laporan laba rugi. Kemudian ada membentuk saldo awal di bulan atau per tahun atau periode atas akun-akun yang ada di neraca dengan merujuk saldo akhir periode sebelumnya. Kemudian ada menganalisis rasio keuangan, kemudian melakukan pembagian dividen dari laba ditahan setelah tutup buku akhir tahun. Dan yang terakhir sebagai langkah akhir cut-off data keuangan. Selanjutnya, ada pentingnya menerapkan penutupan buku. Yang pertama itu mengukur pencapaian atau perkembangan bisnis laba rugi selama periode tersebut, lalu mendapatkan angka kekayaan perusahaan di akhir periode, lalu
mengkalkulasi rasio finansial perusahaan termasuk kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau liquidity dan jangka panjangnya solvability. Kemudian membagikan dividen dari laba ditahan setelah proses tutup buku di akhir tahun. Selanjutnya, prosedur penerapan cara tutup buku. Yang pertama itu, pisahkan akun nominal dengan akun real, kemudian tutup akun nominal dan pindahkan ke laporan laba rugi, kemudian susun laporan laba rugi, lalu kalkulasi pajak penghasilan dan masukkan ke dalam buku besar. Kemudian tutup pembukuan besar pajak penghasilan dan pindahkan ke laba rugi. Kemudian tutup buku besar laba rugi dan pindahkan ke laba ditahan. Kemudian tutup dividen dan pindahkan ke laba ditahan. Kemudian susun neraca lajur dan yang terakhir membuat neraca akhir. Selanjutnya, langkah-langkah tutup buku ini dalam pembuatannya, dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusun jurnal adalah laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Kemudian berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk cut-off. Yang pertama itu menutup saldo pendapatan, yang dimana terdiri dari pendapatan, kemudian ikhtisar laba dan rugi. Kemudian yang kedua ada menutup saldo beban, yang dimana terdiri dari ikhtisar laba rugi dan beban. Kemudian ada menutup akun ikhtisar laba rugi yang terdiri dari ikhtisar laba rugi dan modal. Modal ini berupa laba tahun berjalan di mana nilainya berasal dari laba rugi yang ada di laporan laba rugi. Selanjutnya, pada saat dijalankan cara tutup buku, akun laba tahun berjalan dibalik ke akun laba ditahan. Akun laba ditahan inilah yang digunakan untuk dasar pembagian dividen. Selanjutnya, ada pengertian jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang membalik jurnal penyusuan yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reverse entry, ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyusuan yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyusuan tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya, kita boleh membuat dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Selanjutnya ada fungsi dari jurnal pembalik. Yang pertama itu mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyelesaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Kemudian yang ketiga, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyelesaian. Kemudian yang terakhir, menghindari terjadi double entry atau pencatatan berganda pada periode selanjutnya. Kemudian ada akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Yang pertama itu ada beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban, yaitu beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Kemudian yang kedua, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan, yaitu pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga, beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang masih harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi. Kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang sudah terjadi namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Dan yang terakhir itu pemakaian atas perlengkapan, bila tercatat sebagai beban. Perlengkapan yang digunakan secara terus-menerus oleh perusahaan kemudian dicatat sebagai beban dalam ayat jurnal penyesuaian. Kemudian ini ada contoh transaksi jurnal pembalik. Contohnya itu ada beban dibayar di muka, yang dimana beban telah dibayar terlebih dahulu atau dicatat sebagai beban. Jadi perlu dibuatkan jurnal pembalik agar menjadi sewa dibayar di muka atau menjadi harta. Misalnya, pada 1 Desember 2022 dibayarkan uang sewa untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Dicatat pada jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu beban sewa di debit yaitu 2.400.000, kemudian ada kas dibayar di kredit 2.400.000. Kemudian pada 31 Desember 2022 dibuat ada jurnal penyelesaian yaitu sebagai berikut. Sewa dibayar di muka dibayar di debit 2.200.000 dan beban sewa dibayar di kredit 2.200.000. Kemudian jurnal pembalik dari transaksi di atas adalah sebagai berikut, yaitu beban sewa dibayar di debit 2.200.000, kemudian sewa dibayar di muka dibayar di kredit 2.200.000. Kemudian ada contoh lainnya yaitu pendapatan yang belum diterima. Misalnya setiap tanggal 1 Mei dan 1 November perusahaan menerima bunga sebesar 600.000. Jurnal penyusuan yang dibuat pada 31 Desember 2022 yaitu sebagai berikut. Piutang bunga dibayar di debit yaitu 600.000 dan pendapatan bunga dibayar di kredit 600.000. Kemudian pencatatan yang dibuat pada 1 Januari 2023 yaitu sebagai berikut. Pendapatan bunga dibayar di debit 202.000, kemudian piutang bunga dibayar di kredit 200.000. Adapun ayat jurnal yang dibuat pada
pembayaran 1 Mei 2023, yaitu sebagai berikut. Kas dibayar di debit 600.000 dan piutang bunga dibayar di kredit 600.000. Selanjutnya, pengertian jurnal koreksi. Jurnal koreksi atau correction entry merupakan jurnal yang dibuat khusus untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya ketika terjadi kesalahan saat mengklasifikasikan akun atau mencatat nilai. Jurnal pembetulan ini diperlukan pada semua pekerjaan akuntansi, baik manual atau menggunakan software. Beberapa langkah pembuatan jurnal koreksi. 1. Jurnal penghapusan. Jurnal penghapusan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam membentulkan jurnal yang salah. Sebelum itu, jurnal yang salah harus dihapus terlebih dahulu. Cara membuat jurnal penghapusan yaitu dengan membalikan posisi akun dan saldo. Yang kedua, jurnal sebenarnya. Jika jurnal penghapusan dibuat dengan penghapusan bagian yang salah, maka jurnal sebenarnya di sini dengan akun dan jumlah yang benar. Jurnal ini berisi data yang seharusnya sebelum terjadi kesalahan. Oleh karena itu, langkah ini perlu dilakukan untuk memperjelas perhitungan pada sebuah jurnal. Yang ketiga, jurnal koreksi. Tambahkan pada tahap ini, jurnal koreksi dibuat dengan menggabungkan jurnal penghapusan dan jurnal sebenarnya. Kedua tahapan tersebut ditandingkan untuk dikoreksi. Selain dapat dibuat secara manual, jurnal ini bisa dikerjakan dengan bantuan software akuntansi agar lebih mudah. Software tersebut dapat membantu proses pengerjaan sistem akuntansi dengan cepat. Pengguna dapat menginput transaksi yang ada dan software tersebut akan mengolahnya secara otomatis menjadi laporan keuangan. Perbedaan jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini biasanya dibuat untuk membandingkan beban dan pendapatan pada akhir periode akuntansi, di mana jurnal tersebut digunakan untuk memastikan jika prinsip penandingan dan pengakuan pendapatan sudah terpenuhi. Penandingan beban dan pendapatan ini dibuat agar memenuhi laporan keuangan yang sudah dibagi dalam periode akuntansi. Jurnal penyesuaian diperlukan untuk 1. Menambah biaya dan kerugian serta liabilitas terkait. Kedua, menambah pendapatan dan keuntungan serta aset terkait. Yang ketiga, menunda biaya dan aset terkait. Yang keempat, menunda pendapatan dan kewajiban terkait. Yang kelima, mencatat biaya penyusutan atau beban piutang tak tertagih dan perubahan akun aset kontrak terkait. Yang kedua, jurnal pengambilan atau koreksi. Koreksi merupakan jurnal yang digunakan sebagai pembentulan pada pencatatan transaksi yang salah. Ada beberapa kondisi yang perlu dikoreksi dengan membuat jurnal. Kesalahan pada pencatatan di periode yang sama atau periode berbeda. Jenis kesalahan yang bisa terjadi biasanya merupakan kesalahan jumlah atau klasifikasi. Pembuat jurnal ini bertujuan untuk mengoreksi atau memperbaiki kesalahan klasifikasi akun maupun pada nilai transaksi yang dibukukan. Sedangkan tujuan dari jurnal penyesuaian untuk memperoleh data akuntansi terbaru dan lebih akurat. Jurnal koreksi hanya diperlukan jika adanya kesalahan dalam akun. Entry yang dikoreksi dapat melibatkan kombinasi laporan, laba rugi, dan akun neraca. Jurnal koreksi dicatat jika 1. Jumlah yang salah digunakan dalam entry yang diposting sebelumnya. 2. Sebuah entry dicatat di akun yang salah. Neraca berklasifikasi. Neraca merupakan identitas perusahaan, kondisi perusahaan secara keseluruhan, di mana menggambarkan jumlah aktiva, utang, serta modal suatu perusahaan pada saat tertentu. Keterbatasan neraca. 1. Aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis atau biaya perolehan. 2. Pertimbangan dan estimasi harus digunakan untuk menentukan berbagai pos yang dilaporkan dalam neraca. 3. Mengabaikan banyak pos yang merupakan nilai keuangan bagi perusahaan tetapi tidak bisa dicatat secara objektif. Apa itu neraca berklasifikasi? Menurut FSAB, ketika sebuah laporan keuangan akan lebih informatif jika diklasifikasikan secara detail.
Tidak dianjurkan total aktiva atau total kewajiban saja. Menurut aturan Raca itu harus diklasifikasikan lebih lanjut. Bagian Raca aktiva, sublasifikasi aktiva, aktiva lancar. Syarat aktiva lancar. Aktiva lancar, syarat aktiva lancar. 1. Dimiliki untuk dijual dalam jangka waktu siklus operasi nirma perusahaan. Yang kedua, jangka waktunya 12 bulan dari tanggal neraca. Yang ketiga, berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aktiva lancar disusun berurutan sesuai dengan tingkat likuiditas. 5 pos penting aktiva lancar itu ada 5. Yang pertama kas, yang kedua investasi jangka pendek, yang ketiga piutang, yang kelima persediaan, yang keenam beban dibayar di muka. Pos-pos dasar penilaian aktiva lancar. Pos-pos aktiva lancar 1. Kas dan ekuivalen kas sendiri dinilai sendiri dasar penilaiannya nilai wajar. Yang kedua investasi jangka pendek dinilai dengan mendasarkan nilai wajar. Yang ketiga piutang estimasi dinilainya juga berdasarkan jumlah yang tertagih. Persediaan dinilai dengan berdasarkan harga perolah atau pasar yang lebih rendah. Yang kelima beban dibayar di muka dinilai dengan berdasarkan harga perolehan. Neraca berklasifikasi. Kas dan ekuivalen kas. Kas terdiri dari mata uang dan giro, uang yang tersedia untuk memenuhi permintaan di institusi keuangan. Ekuivalen kas terdiri dari investasi jangka pendek yang sangat likuid dan akan jatuh tempo dalam jangka 3 bulan dan berkurang. Investasi jangka pendek biasanya pos-pos investasi jangka pendek itu deposito terjangka 3-12 bulan. Piutang memiliki jangka waktu 12 bulan yang terdiri dari 1. Piutang pajak, 2. retribusi, 3. denda, 4. penjualan angsuran, 5. tuntutan ganti rugi, 6. piutang lain. Persediaan. Barang atau perlengkapan dibeli atau disimpan untuk digunakan. Contohnya alat tulis kantor, ATK, atau komponen peralatan dan pipa. Beban dibayar di muka dilaporkan pada jumlah biaya yang belum jatuh tempo atau belum digunakan. Selanjutnya ada aktiva tetap atau aktiva tidak lancar. Seluruh aktiva yang tidak diklasifikasikan sebagai aktiva lancar disajikan dalam kelompok yang berbeda-beda. Contoh aktiva tetap yaitu investasi jangka panjang, properti, pabrik, peralatan, dan aktiva tidak terwujud. Selanjutnya ada subklasifikasi utang. Utang jangka pendek yaitu kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Ini berdasarkan dari PP nomor 24 tahun 2005. Kemudian ada utang jangka panjang. Untuk jangka panjang sendiri adalah jangka waktunya untuk periode lebih dari 12 bulan dan entitas bermaksud mendanai kembali atau refinance. Kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Dan yang terakhir ada ekuitas pemilik pemegang saham. Ekuitas pemilik pemegang saham sulit dipahami karena rumit dengan perjanjian modal saham dan terdapat undang-undang korporasi. Untuk subklasifikasi ekuitas pemilik terdapat modal saham atau common stock, kemudian ada modal di setor tambahan atau additional paid in capital, dan ada juga lebih tahan atau return earning. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.